teman-teman, saya Raymond. Saya akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan Amerika Serikat. Sistem pemerintahan Amerika Serikat didasarkan pada konstitusi tahun 1787. Namun, konstitusi tersebut telah mengalami beberapa kali amandemen. Amerika Serikat mempunyai sistem demokrasi yang kuat dan berakar dalam masyarakat, sehingga dijadikan benteng demokrasi dan kebebasan. Sistem demokrasi yang bertahan di Amerika Serikat sampai sekarang ini diusahakan tetap menjadi sistem demokrasi yang berdasarkan sistem demokrasi presidensial. Sistem pemerintahan negara-negara bagian mengikuti sistem pemerintahan negara federal, yaitu Amerika Serikat, yang juga melaksanakan pemisahan kekuasaan secara tegas antara eksekutif sebagai gubernur, legislatif, dan yudikatif. Lalu poin yang kedua, semua negara bagian harus bercorak republik dan tidak boleh melanggar konstitusi. Bro. Nah, sekarang pokok-pokok pemerintahan Amerika Serikat. Yang perlu kalian tahu itu, Amerika Serikat mempunyai 50 negara bagian, dan Amerika Serikat adalah negara republik yang bersifat federal atau berfederasi. Yang kedua, Amerika Serikat itu mempunyai pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang ketiga, Amerika Serikat itu pemegang kekuasaan tertingginya itu adalah presiden, dan presiden itu memegang menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Kekuasaan legislatif itu berada dalam parlemen atau disebut dengan kongres. Nah, kongres ini ada dua, itu bikameral. Nah, bikameral itu ada senat sama ada badan perwakilan. Nah, badan perwakilan ini langsung anggotanya itu langsung dipilih oleh masyarakat. Nah, kalau senat ini anggotanya dipilih masyarakat, tetapi setiap negara cuma memberikan 2 anggotanya. Nah, jadi masa jabatan senat ini cuma 6 tahun. Nah, tapi setiap 2 tahun 2/3 anggotanya itu selalu diperbarui. Kekuasaan yudikatif itu berada pada Mahkamah Agung. Nah, Mahkamah Agung ini itu terbebas dari badan-badan yang lainnya. Terus yang poin selanjutnya itu sistem kepartaian di Amerika Serikat itu menganut sistem duipartai. Duipartai ini ada sistem republik sama demokrasi. Nah, kalau republik sama demokrasi ini setiap ada pemilihan umum dia itu saling merebutkan kekuasaan untuk mendapatkan kekuasaan tertinggi. Nah, jadi sistem pemilu yang ada di Amerika Serikat menganut sistem distrik, mana sistem pemilu ini sering dilakukan di Amerika Serikat. Sedangkan pemilu yang di negara federal ada beberapa pemilihan, misalnya pemilihan presiden, wakil presiden, anggota senat, dan juga pemilihan badan perwakilan. Sedangkan yang di negara bagian memilih gubernur dan wakil gubernur, anggota senat, dan juga perwakilan badan negara bagian. Setiap pemilu itu ada yang di federal, ada yang di negara bagian. Sedangkan yang di negara bagian sama halnya dengan yang di federal. Jika yang di negara bagian, eksekutifnya berupa gubernur dan wakil gubernur. Lalu terdiri dari parlemennya terdiri 2 bagian, yaitu senat dan badan perwakilan negara bagian. Berikut adalah bagian sistem pemerintahan Amerika Serikat. Sekian dari kami, selamat belajar. Selamat pagi teman-teman. Belum? Iya, udah. Bro. Sistem pemerintahan negara-negara bagian. Iya, udah. Dari mana? Dari awal lagi ya? Berapa? 2, 1. Sistem pemerintahan negara-negara bagian mengikuti, oh my god.
Sistem pemerintahan negara-negara bagian mengikuti sistem pemerintahan negara feodal, yaitu Amerika Serikat, yang juga sistem pemerintahan aduh lagunya itu sistem itu dia tuh berada pada parlemen yang disebut sebagai kongres. Nah, kongres ini disebut sebagai partai. Nah, itu sistem kepartaian Amerika Serikat itu menganut sistem bikameral.